Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Rawi Putra dari kelas 05 PPLP 010. Kali ini saya ingin presentasikan sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Klasifikasi Rasa Buah Salak Berdasarkan Warna dan Bentuk Menggunakan Metode Jaringan Saraf Tiruan Berbasis Pengolahan Cita Digital. Ya, langsung saja. Untuk latar belakangnya, kita semua mungkin sudah banyak yang tahu bahwa buah salak itu merupakan salah satu buah unggulan di Indonesia dan punya nilai yang cukup tinggi. Biasanya kualitas buah salak, terutama rasa manis atau asam, jadi penentu utama harga dan kepuasan pembeli. Masalahnya, sampai sekarang penentuan rasa buah salak masih dilakukan secara manual, berdasarkan pengalaman petani atau pedagang. Cara ini sering menimbulkan masalah, seperti hasil penilaian yang tidak konsisten, kemungkinan salah menilai rasa, dan harga yang kurang adil, terutama untuk petani yang masih baru. Nah, dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, pengolahan data digital sebenarnya kita punya peluang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, para peneliti mencoba membuat sistem yang mengklasifikasikan rasa buah salak secara lebih objektif, konsisten, dan efisien tanpa harus mencicipi buahnya langsung. Berdasarkan latar belakang tadi, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan rasa buah salak secara objektif tanpa bergantung pada penilaian subjektif manusia. Yang kedua, apakah fitur seperti warna dan bentuk kulit buah salak bisa digunakan sebagai parameter yang efektif untuk membedakan rasa manis dan asam? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan jaringan saraf tiruan berbasis pengolahan citra digital dalam proses klasifikasi rasa buah salak? Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang para peneliti usulkan pada penelitian ini. Tujuan penelitiannya selanjutnya, mari kita lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi rasa buah salak yang objektif dan konsisten, tanpa bergantung pada penilaian subjektif manusia. Dalam penelitian ini, dengan memanfaatkan fitur warna dan bentuk kulit buah salak melalui pengolahan citra digital, kemudian jaringan saraf tiruan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan rasa manis dan asam secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi dan metode yang diusulkan. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi teknologi yang lebih efisien dan terukur dalam membantu penentuan kualitas buah salak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini diawali dengan proses akuisisi citra buah salak menggunakan pencahayaan dan latar belakang yang seragam, supaya kualitas gambar yang dihasilkan lebih konsisten. Setelah itu, citra yang diperoleh masuk ke tahap processing dan di dan di dan dikonversi ke ruang warna RGB untuk mempermudah analisis warna. Berikutnya dilakukan proses segmentasi citra menggunakan metode thresholding untuk memisahkan objek buah dan latar belakang. Agar hasil segmentasi lebih bersih, digunakan operasi morfologi untuk menghilangkan noise atau gangguan pada citra. Setelah objek kita diperoleh, dilakukan ekstraksi fitur yaitu fitur warna dan bentuk kulit buah salak. Data hasil ekstraksi ini kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Terakhir, data tersebut diproses menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan klasifikasi rasa buah salak, yaitu manis atau asam. Nah, untuk hasil segmentasi dan ekstraksi fitur. Jadi saat ini hasil intinya di sini pakai metode thresholding plus operasi morfologi buat misahin buah salak dari background, jadi bentuk buahnya lebih jelas dan noise-nya bisa diminimalin. Nah, setelah itu ambil beberapa fitur kayak warna RGB sama bentuknya, misalnya area parameter, metrik, eccentricity. Fitur-fitur ini jadi patokan buat nentuin rasa buah salak, apakah manis atau asam sebelum masuk ke tahap klasifikasi. Ini contohnya A sampai D proses segmentasinya dan ini gambar asli buah salaknya. Bentuk buahnya udah bersih dan siap dianalisis. Untuk hasil klasifikasi berdasarkan slide ini, berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem klasifikasi rasa buah salak menggunakan jaringan saraf tiruan
mampu membedakan rasa manis dan asam dengan hasil yang sangat baik. Pengujian dilakukan pada 40 citra uji yang terdiri dari 40 salak asam dan 20 citra salak manis. Dari grafik yang ditampilkan, bisa kita lihat bahwa seluruh data diklasifikasikan dengan benar tanpa ada kesalahan. Artinya, model yang digunakan mencapai akurasi 100% dengan nilai kesalahan klasifikasi atau misclassification error sebesar 0%. Hasil ini menunjukkan bahwa fitur warna dan bentuk yang digunakan pada penelitian ini cukup efektif untuk membedakan rasa buah salak. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode jaringan saraf tiroid berbasis pengolahan citra digital berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan rasa buah salak. Sistem ini membedakan rasa manis dan asam berdasarkan warna dan bentuk kulit buah. Dan, dan dari hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu 100%, baik pada data pelatihan maupun data pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa fitur warna dan bentuk cukup efektif digunakan sebagai parameter klasifikasi. Dengan demikian, metode yang disuruhkan pada penelitian ini berpotensi menjadi solusi yang lebih objektif dan konsisten dalam membantu penentuan kualitas rasa buah salak dibandingkan penilaian secara manual. Untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang jadi acuan, kedepannya disarankan menggunakan jumlah data buah salak yang lebih banyak dan lebih beragam. Keberagaman ini bisa dilihat dari berbagai aspek seperti varietas salak, ukuran buah, sehingga kondisi pencahayaan saat pengambilan citra dengan data yang lebih bervariasi. Diharapkan model yang dihasilkan tidak hanya bagus di data uji, tapi juga memiliki kemampuan generalisasi pada yang lebih baik dan lebih robust ketika diterapkan pada kondisi nyata di lapangan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.